Pernah merasa hidupmu seperti film yang disutradarai orang lain? Kamu menulis rencana, kamu berjuang sepenuh hati, tapi kenyataan seolah menertawakan semua usahamu. Kadang kita tidak gagal, kita hanya sedang dibawa ke arah yang tak kita pahami. Dan mungkin disitulah seni menerima takdir dimulai. Bukan di saat segalanya berjalan baik, tapi ketika kita mulai sadar bahwa mungkin Allah selalu benar. Hanya saja kita sering belum mengerti caranya. Dalam Islam, takdir disebut qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah yang sudah ada sejak azali. Qadar adalah bagaimana keputusan itu terjadi di dalam realitas. Allah telah menulis takdir segala makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Bayangkan, 50.000 tahun sebelum bumi ini ada, perjalananmu sudah tercatat dari nafas pertama hingga langkah terakhir. Tapi yang menakjubkan, meski garisnya sudah tertulis, Allah tetap memerintahkan kita untuk berusaha. Karena takdir bukan penjara, ia adalah kanvas, dan usaha kita adalah kuasnya. Suatu hari, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah aku harus pasrah kepada takdir atau tetap berusaha?" Rasul menjawab dengan sederhana. Disinilah rahasia Islam berbicara. Menerima takdir bukan berarti berhenti berjuang. Justru usaha adalah bagian dari takdir itu sendiri. Jika kamu miskin lalu bekerja keras, itu juga takdir. Jika kamu gagal meski sudah berusaha, itu pun takdir. Yang diuji bukan hanya hasil, tapi bagaimana kamu tetap berdiri meski dunia tidak berpihak. Dan disitulah Allah menilai, bukan dari pencapaianmu, tapi dari cara hatimu tetap percaya. Dalam Al-Quran, Allah memberi kita kisah luar biasa tentang Musa dan Khidir. Nabi Musa mewakili logika manusia. Ingin semua dijelaskan, ingin semua adil. Sedangkan Khidir mewakili kebijaksanaan Tuhan yang kadang justru tersembunyi dalam hal yang tampak salah. Ketika Khidir melubangi perahu, Musa protes. Kenapa? Tapi kemudian terbukti tindakan itu justru menyelamatkan mereka dari raja zalim. Pesannya jelas, kita sering marah pada hidup karena hanya melihat dari satu sisi waktu. Kita menilai dari hari ini, padahal Tuhan sedang menulis dari keabadian, seperti membaca novel, dan kamu berhenti di bab yang sedih. Padahal, bab berikutnya adalah alasan semua kesedihan itu terjadi. Takdir itu seperti itu, kadang pahit, tapi kalau sabar, manisnya datang perlahan. Dalam Islam, puncak spiritual bukan doa, bukan ibadah, tapi ridho. Ridho adalah ketika hatimu tenang meski tak semua doa dikabulkan. Berkata Imam Al-Ghazali, ridho kepada Allah adalah surga dunia sebelum surga akhirat. Orang yang ridho tidak kehilangan semangat, tapi ia belajar menari bersama gelombang hidup. Karena yang melawan arus akan tenggelam, tapi yang mengikuti aliran akan sampai ke muara dengan lembut. Ini bukan kebodohan dalam berpasrah. Ini kepasrahan yang sadar. Pasrah yang justru membebaskan jiwa dari rasa ingin mengontrol segalanya.
Dalam dunia modern yang penuh ilusi kendali, ridho adalah bentuk perlawanan paling elegan. Mungkin kamu kecewa karena doa tak dijawab. Mungkin kamu terluka karena kenyataan tak seindah harapan. Tapi siapa tahu, yang kamu minta adalah racun, dan yang Allah beri adalah penawar. Tuhan tak pernah salah, hanya saja caranya sering tak seperti yang kita mau. Seni menerima takdir adalah belajar melihat keindahan bahkan dalam hal-hal yang tak kita pahami. Karena pada akhirnya, bukan kita yang menentukan arah hidup, tapi kita yang sedang berjalan di peta yang Allah lukis dengan sempurna. Dan setiap detik dari perjalanan ini adalah bagian dari cinta yang sedang dikerjakan oleh tangan Tuhan. Didos Philos.